Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Hai anak-anak hebat kelas 2. Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 5 subtema 1. Materi kita hari ini yaitu ungkapan permintaan maaf dan puisi. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 dan KD 3.5. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak hebat, tahukah kalian permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan? Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Pada percakapan tersebut, Benny meminta maaf kepada ibu karena telah menjatuhkan jam dinding. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Masih ingatkah kalian anak-anak hebat, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun? Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Yuk, perhatikan contoh berikut ini ya. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Iya ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Berdasarkan percakapan tersebut, dapatkah kalian menemukan ungkapan permintaan maaf anak-anak hebat? Tepat sekali, kalimat permintaan maaf dari percakapan tersebut yaitu ayah Benny meminta maaf. Pernahkah kamu melakukan kesalahan anak-anak hebat? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Coba tuliskan permintaan maafmu ya. Misalnya di sini kamu tidak sengaja memecahkan piring saat membantu ibumu di dapur. Maka ungkapan permintaan maafmu yaitu, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja memecahkan piring." Dapatkah kalian menuliskan ungkapan permintaan maaf yang lain anak-anak hebat? Ingat ya anak-anak hebat, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh.
Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Anak-anak hebat, puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Berikut merupakan perbedaan puisi dengan bukan puisi. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Iya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi yaitu kias, padat, dan indah. Yuk perhatikan contoh puisi berikut ini ya anak-anak hebat. Judul puisi tersebut yaitu Taman Bungaku. Penulis dari puisi tersebut yaitu Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Dapatkah kalian membaca puisi tersebut anak-anak hebat? Bu Indah, saya ingin mencoba membaca puisi tersebut. Apakah boleh saya membacanya? Tentu saja boleh, silakan. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Wah, bagus sekali bacaan puisimu. Terima kasih Bu Indah. Kira-kira apa isi Taman Bungaku dalam puisi? Isinya yaitu ungkapan perasaan dan harapan penulis terhadap taman bunganya. Wah, betul sekali jawabanmu. Sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut ya. Itu mudah sekali Bu Indah. Kata yang baik pada puisi tersebut yaitu senang, cantik, menarik, berseri, harum, dan rindu. Wah, jawabanmu betul lagi. Bagaimana bila taman tidak dirawat? Maka bunga-bunga akan layu, rumput akan tumbuh, dan taman tidak cantik lagi. Kamu hebat, jawabanmu betul lagi. Sekarang bagaimana cara merawat taman? Caranya dengan menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Juga dengan memangkas ranting yang sudah tua. Betul sekali jawabanmu. Nanti cobalah membuat puisi sesuai kemampuanmu ya. Kamu bisa membuat puisi bersama ayah dan bunda di rumah. Siap Bu Indah. Anak-anak hebat, saat temanmu membaca puisi, kamu dapat memberikan tanggapan. Untuk memberikan tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada. Saat kamu membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Dan yang terakhir yaitu ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah.
Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Nah, perhatikan puisi berikut ini ya anak-anak hebat. Berikan tanggapan tampilan temanmu, seperti kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi. Misalnya di sini kelebihan yaitu saat membaca puisi berjudul Burung Berkicau, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Sedangkan untuk kelemahannya, misalkan ekspresi Desi saat membaca puisi masih tidak sesuai dengan isi puisi. Desi kurang menghayati isi puisi. Anak-anak hebat, setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu saat menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Sepupu Benny membaca puisi. Puisi tentang hujan. Puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Bait yang pertama, bait yang kedua. Dalam satu bait terdapat 4 baris. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Bait kedua terdiri dari 4 baris. Jadi puisi hujan terdiri dari 2 bait dan 8 baris. Sekarang bacalah kata-kata berikut ini ya anak-anak hebat. Kira-kira apa maknanya ya? Yang pertama ada kata basah. Basah maknanya yaitu mengandung air. Lalu ada kata lebat. Lebat artinya deras dan banyak. Kemudian ada kata berhenti, yang artinya tidak bergerak. Lalu ada kata kepalang. Tanggung, tidak cukup, kurang. Kemudian ada kata tergenang. Tergenang artinya terhenti mengalir. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.